Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Mudah-mudahan Anda masih selalu setia bersama kami, channel yang setiap hari selalu menyuguhkan cerita-cerita misteri yang menarik. Dan kesempatan kali ini, kami sudah menyiapkan sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Bekas Bangunan Tua yang Angker. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Farid. Saya terkenal di teman-teman dekat memiliki kemampuan supranatural, dan saya sadar punya kemampuan itu semenjak SMP. Saya mengalami banyak peristiwa aneh, misterius, horor, dan gaib. Ada banyak cerita sebenarnya, tapi saya akan menceritakan satu kisah tentang rumah angker yang ada di kampung teman saya, namanya Heru. Waktu itu sekitar tahun 2006, umur saya sekitar 21 tahun. Saya lagi nongkrong di warung depan rumah Heru, sambil sesekali meneguk kopi hangat di waktu itu, baru selesai hujan. Saya dihampiri oleh dua orang sahabat saya, Heru dan Jaya. Kelihatan mereka mengajak seorang teman lagi sambil memperkenalkan diri. Dia bernama Anto, dan dia seorang mahasiswa yang baru ngekos di belakang rumah Jaya. Sambil memperkenalkan Anto, Jaya dan Heru memberitahu maksudnya Anto menemui saya. Ternyata mereka lagi ngobrol soal hantu, dan kebetulan menurut mereka, saya adalah pakar di bidang itu. Kebetulan hari itu malam Jumat, Anto ingin sekali melihat bagaimana wujud hantu atau jin itu. Saya langsung menolak. Saya bilang, aku nggak mau. Aku nggak mood. Kalau mau cari begituan, coba aja cari di kuburan sendiri. Ini kan malam Jumat juga. Begitu kataku. Tapi Anto ingin sekali. Heru dan Jaya pun ikut-ikutan merayu saya. Saya bilang, emang kalian berani? Mereka menjawab berani, tentu harus dengan saya. Kemudian saya bertanya, memangnya kalian sudah punya tujuan, mau cari di mana? Heru kemudian mengusulkan ke rumah tua yang hampir rusak bangunannya itu, di pinggir kampungnya, dan kemudian kami pun berangkat. Setelah sampai di rumah itu, memang saya menangkap kesan mistis, tapi entahlah, saya semacam kebal terhadap hal seperti itu. Sepertinya mereka menyembunyikan diri dari saya, tapi berbeda dengan ketiga kawan saya ini. Saat mau masuk, ternyata rumah itu terkunci gerbangnya, dan ada tetangga rumah itu yang menyimpan kuncinya. Heru pun minta izin untuk memasuki rumah itu kepada si bibi yang menyimpan kunci gerbang rumah tersebut. Sebelumnya dia malah menasehati kita agar mengurungkan niat. Sebulan sebelumnya ada kakek tetangga si bibi lewat di sana saat maghrib. Tiba-tiba ada yang mendorongnya sampai sakit selama sebulan. Kebetulan kakek itu keluar rumahnya dan membenarkan cerita itu. Tapi tiga anak itu tak mengurungkan niatnya sama sekali. Kami pun memasuki rumah itu. Saya mengajak mereka langsung ke halaman belakang karena merasa mereka akan muncul di sana. Benar saja, kami melewati sebuah lorong untuk ke halaman belakang. Saya sampai lebih dulu, kemudian disusul Heru, kemudian Jaya dan si Anto yang ingin melihat hantu, malah masih ketakutan sendiri. Kemudian Jaya dan si Anto yang ingin melihat hantu malah masih ketakutan sambil memegang pintu gerbang, tidak berani masuk. Tapi saat Jaya baru setengah perjalanan, tiba-tiba dia lari kencang keluar rumah itu. Melihat Jaya lari, Heru pun balik badan dan lari juga. Tapi sampai beberapa meter langkahnya terhenti. Dan kemudian dia berkata, "Rit, ada yang hadang saya nih, tolong." Dengan tenang saya langsung pegang Heru. Dan saya melihat Heru sebenarnya sudah setengah kerasukan. Kalau kalian tiba-tiba melihat penampakan dan merasa pusing, bisa dipastikan kalau kalian sudah setengah kerasukan. Di saat itu saya langsung menjadikan Heru sebagai mediasi. Saya bertanya apa saja yang dia lihat. Dia melihat seorang wanita memakai kebaya putih dengan bawahan kain, mukanya pucat, sedang melotot padanya. Ada raksasa tinggi besar, mukanya seram, kepala bertanduk dan bertaring, seakan sedang marah pada kami, dan banyak lagi yang ada di dalam rumah itu. Cuma saya tidak gegabah untuk menyerang mereka, karena niatnya kan hanya untuk melihat. Saya pun mengajak Heru kembali keluar rumah itu. Saya bilang, jangan lari, nanti kamu diserang. Dia pun jalan di sebelah saya sambil sesekali melihat ke dalam rumah itu lewat jendela yang rata-rata sudah jebol. Sampai di gerbang, saya menyuruh Heru mengunci kembali gerbang itu
Sambil gemetaran tangannya menguncinya, tapi macet. Ternyata wanita berbaju kebaya itu sedang ada di hadapan Heru. Saya pun terpaksa melompat pagar dan menguncinya dari dalam. Saya rada kesal dengan si Anto. Dia punya niatan malah nggak ikut. Saya sumpahi nggak bakal tidur tenang malam itu. Malam itu pun berlanjut, kita ngobrol dan Heru masih kelihatan ketakutan. Cuma gelagatnya sudah tidak beres. Positif dia sudah kerasukan. Saat itu saya kembali mengajaknya ke warung kopi depan rumahnya. Setiba di warung kopi, tiba-tiba si Heru berbicara padaku. "Rit, dia ngikuti kita tuh. Tuh saya dipanggil. Dia di pojok gang itu. Dia marah sama kita." Dan dia bilang lagi, "Ayo kita minta maaf. Kita harus ke sana lagi, ke rumah itu. Kita sudah salah, ganggu mereka terus." Saya menimpali Heru. "Ru, kita ini manusia. Derajatnya lebih tinggi. Lagian kan tidak ngapa-ngapain di sana. Saya sih ogah minta maaf sama setan. Ayolah Rit, saya mohon." Tuh si tanduk besar itu masih melotot di ujung gang. Dia mau jemput saya katanya. Apa boleh buat, akhirnya saya menuruti permintaan Heru. Tapi untuk menuju ke sana, saya berputar lewat jalur yang lain. Saya rencana ingin menyadarkan Heru. Setelah sampai di depan masjid, saya pun bilang kepada Heru bahwa saya ingin buang air kecil. Heru pun menurut masuk ke masjid. Saya segera ambil air wudhu dan mendatangi Heru. Saya pegang kepalanya dan membaca basmalah. Saya mengeluarkan energi tenaga dalam saya. Sontak Heru kemudian teriak mengerang di masjid seperti binatang, sambil giginya beradu dan matanya menjadi menyala merah, dan tangannya sesekali mencakar keramik masjid sampai berbunyi. Saya agak kaget karena baru pertama kali melihat seperti ini. Biasanya korban kesurupan yang saya tangani cuma teriak kesakitan, tidak ada mencakar atau matanya bersinar. Setelah beberapa menit tidak sulit untuk mengusirnya, saya berbisik kepada jin yang merasuki Heru agar keluar atau saya bikin lebih menderita lagi. Setelah itu Heru pun teriak terakhir, "Rit, sakit, lepasin, tolong lepasin." Dan dia menepis cengkeraman tangan saya di kepalanya. Memang sih cengkeraman tangan saya keras dan menyakitkan, apalagi untuk orang yang kerasukan beberapa kali lipat sakitnya. Saya pun bertanya, "Kamu sudah sadar, Sob?" Dia menjawab sambil bingung, "Kenapa saya ada di masjid?" Lalu saya menjelaskan bahwa dia tadi kerasukan, dan saya menanyakan di mana dia terakhir kali mengingat sesuatu. Ternyata setelah keluar dari rumah itu, dia tidak ingat apa-apa lagi. Kami pun kembali ke warung. Jaya dan Anto menyusul kami, mengira kami kembali ke rumah itu, dan mereka menyusul ke sana. Sambil menemuiku, si Jaya pun mengeluh pusing kepada saya. Saya lihat dia juga sempat melihat sesuatu. Saya pegang kepalanya, dan kemudian mengalirkan sedikit energi. Dia sudah kembali lagi. Saya pun memberi wejangan kepada Anto. Lain kali kalau tidak siap dengan hal seperti itu, lebih baik jangan dicari. Begitu juga teman-teman yang suka dengan cerita-cerita horor. Kalau belum siap, lebih baik dijauhi dan banyak berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Demikian Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Tinggalkan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sunyi Mencekam, dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.